pasti kenyang, hidupnya juga pasti banyak rezekinya. Tapi sebaliknya ternyata ketika dia sudah berzikir, sudah munajat, sudah bersolawat, kenapa hidupnya makin miskin, bahkan lebih miskin daripada yang kemarin. Ada sebagian orang sholat jarang, wirid jarang, tapi nyari duitnya gampang. Rezeki ngalir mulu. Timbul pemikiran kita, pemikiran yang salah. Kalau udah salah berpikir, pasti dia salah bicara. Kalau sudah salah bicara, salah juga dia bertindak. Makanya dia bilang, di mana keadilan Tuhan? Ya Allah, saya udah siang malam ini ya Allah, zikir, wirid, sholat, tetap aja gue masih miskin. Rumah gue masih ngontrak, motor udah tarik melising. Kapan gue jadi orang kaya? Kenapa tel? Beb. Oleh karenanya sebenarnya semiskin-miskinnya kita masih alhamdulillah nongkrong di sini di mari nih, makan mah dikasih mah Habib. Iya, ngomong aja Bib nggak punya beras gitu ya. Kata Habib telat loh. Kalau kemari kalau nggak punya beras, kalau kemari malam takbiran. Udah saya semua sama Abdurrahman, Beb. Artinya apa? Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Saya menerusin alamnya Habib aja, kata suruh bertakwa. Takwa, takut sama yang tua. Iya. Ada dia. Penerusin Habib ngomong suruh bertakwa ya. Ini sekuen ayat 1 dah. Gak usah lama-lama. Kasihan pada lapar. Kalau saya sih alhamdulillah saya udah bisa makan saya. Kalau sendiri saya juga bingung tuh tiba-tiba besek teman. Ada mentok mulu ya. Ngasih ustadz rupanya ngerti juga tuh ya. Tuan hajat, saya belum pernah ngeliat tuh besek ke rumah saya. Itu isinya pala, ceker belum pernah tuh. Ya empelak nggak ada. Ya paling banter ya. Paha. Iya, kiloan. Kenapa kita disuruh bersabar? Sebab apa? Sesusah-susahnya kita kalau kita bilang bicara masalah sejarah nih, kita ambil sejarah para nabi-nabi yang dulu, lebih susah penderitaannya daripada kita umatnya Nabi Muhammad. Kita mah susah-susah begini, mohon maaf, apalagi saya orang Jakarta, ini bukan kecil orang Bekasi, ini bukan, maaf ya. Anak saya sekolah digaji sama negara. Udah bayaran gratis, dikasih KJP. Coba, tahu di sini dapat apa kagak? Makanya gubernurnya ganti. Anies suruh di sini. Pakainya Habib Hakim, mah kelar udah. Coba kalau kita ambil sejarah yang namanya bicara masalah sekarang nih bala ya. Sebanyak-banyaknya bala musibah zaman dulu nih, zamannya Nabi Ayub, coba kayak apa yang namanya penyakit lebih parah, lebih dahsyat penyakitnya dibandingkan penyakit kita. Penyakit kita paling yang paling korengan, budik ya kan, ya itu pakai paracetamol juga sembuh, nggak sembuh emang udah takdirnya dia kayak begitu. Iya, masalah 88. Apakah Nabi merasa kecewa? Tidak, dia malah bersyukur, ya Allah, mudah-mudahan dengan penyakit ini aku semakin bertambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sakit itu intinya, Bapak-bapak, orang yang sakit itu adalah orang yang sedang dikurangi dosanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak mulai besok kalau bisa sakit dah. Iya. Dosanya udah kebanyakan. Iya. Dosanya udah kebanyakan. Gampang kok kalau sakit mah gampang, jangan makan seharian sakit perut. Iya. Lambung naik. Aqua jangan lu minum air keran besok. Insya Allah lu muntaber. Terus stop. Ada lagi kita bicara tentang masalah ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Ini kita cerita masalah Nabi Yunus alaihissalam. Kurang bagaimana hebatnya beliau, seorang nabi pemuda yang gagah berani.
Tetapi kenapa? Pernah kecewa dengan dakwahnya. Karena dikecewain oleh umatnya. Akhirnya Nabi merasa sedikit tidak terima. Ya Allah, bagaimana nih saya berdakwah, ikhlas kagak diamplopin. Kurang ngajar, kagak mau dengerin gua ngomong. Iya. Akhirnya apa? Minggat dia ke Pelabuhan Marunda. Begitu ke Pelabuhan Marunda naik getek ya kan, naik perahu, perahunya goyang. Akhirnya apa? Kata nahkoda, kata kapten kapal, ini kudu ada salah satu yang diceburin ini biar stabil. Iya, udah dikorbanin. Ya udah dari dulu tuh dikocok. Jadi dulu udah ada arisan itu pengen kocok. Iya. Begitu dikocok yang keluar Yunus. Kata Yunus, masa gua sih, kan gua nabi. Kenapa nggak si Rahman aja sih? Zaman dulu udah ada ikan muntah, ikannya mati. Iya, dikocok lagi Yunus lagi. Ya udah hanya Yunus ngalah, ya udah emang takdirnya dah. Ya udah dah, gue ikhlas dah, ceburin gua. Begitu diceburin, dimasukin ke laut, ternyata dicaplok sama ikan nun. Di situ apakah Nabi Yusuf minta pertolongan sama Allah? Kagak. Sadar, ya Allah, iya bener ya. Jangan mudah frustasi, jangan mudah baperan. Di sini mungkin Allah menguji kita. Langsung dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka. Dalam ayat ini ada nggak ada permohonan dibebaskan sama Allah? Nggak ada. Justru dia hanya mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Allah. Ini kuntu ya Allah, saya ini termasuk orang yang zalim. Perbanyak amal ini insya Allah paus takut malu. Kalau nggak percaya, nih besok jalan-jalan ayo ke Ragunan. Ya masuk kandang macan. Baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Jangankan macan, gajah, gua pites, gua pelintir. Kata macan Ragunan, buset dah. Begitu kita baca zikir la ilaha illa anta, dia juga punya doa. Ini macan santri. Allahumma barik lana. doa makan. Lantas apakah musibah itu seperti itu saja? Tidak. Banyak musibah, banyak ujian. Banyak ujian yang Allah berikan, bukan hanya penderitaan saja. Kekayaan juga merupakan ujian. Contoh Nabi Sulaiman. Kurang apa kayanya Nabi Sulaiman, udah gak ada tandingannya. Diuji sama Allah. Ada nggak di sini yang kawin kayak Nabi Sulaiman kekayanya? Mungkin belum ada. Tapi Nabi Sulaiman pernah diambil kerajaannya sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua kekayaan yang Sulaiman miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, itu kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Adakah misalnya kita, gue mah merasa ganteng, masalah jelek, gue malu, gue orang jelek sendiri di kampung. Jangan, yang ganteng aja itu ujian. Kalau nggak percaya kita lihat sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Kegantengan beliau itu merupakan ujian. Makanya seorang Nabi Yusuf gantengnya aja, gara-gara gantengnya dia masuk penjara 7 tahun. Makanya bang, bersyukur kita jadi orang jelek. Gak di penjara jadi. Agak di penjara, paling masuk ke rumah janda. Iya kan. Alasannya apa, pesan kopi, katanya kopi lengdot. Ya. ABN. Amal bener. Berapa sih Beb? Udah lama lagi. Lanjut. Maksud aku disuruh makan udah tidur. Intinya ternyata Allah berikan kepada kita di bulan Safar ini, ayo banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sahibul Madni kita mengatakan banyak-banyak baca salawat, ada salawat ini, ada salawat itu. Ayo kita yakinin. Apalagi ya, mohon maaf, kita mah cuma bisa baca doang, itu udah yakin banget, alhamdulillah. Bapaknya Nabi Sulaiman siapa ya? Nabi Daud alaihissalam, dia paling kagak bisa kalau kagak puasa. Makanya dia puasa sehari, puasa besoknya enggak, puasa sehari, besoknya enggak. Jadi siapa yang pengen kaya, pengen hebat, ya
Puasalah seperti puasanya Nabi Daud. Terus yang kedua, di bulan Safar ini ya mohon maaf. Kenapa Allah turunkan bala di bulan Safar? Karena apa? Di bulan Safar ini ada yang namanya Rebo Wakasan, akan berapa juta bala turun ke muka bumi. Kalau nggak salah Covid juga pertama kali hadir itu bulan Safar. Covid kalau nggak salah itu. Nah makanya orang Islam banyak yang nggak kena bala di bulan Safar karena waktu bulan Muharram itu dia sering sedekah sama anak yatim. Jadi barang siapa yang rajin sedekah maka Allah akan tolak bala, bahkan Allah mudahkan rezekinya. Makanya kalau bulan Muharram atau bulan Suro itu kita nih ya kadang-kadang kita mohon maaf ya semiskin-miskinnya orang Islam pasti buat anak yatim peduli. Apalagi di kampung saya di sono di Jawa tuh kalau bulan Suro semua genggeman tuh dicuciin, direndam pakai air kembang. Termasuk keris punya saya tuh saya rendam. Keris empuk gondrong. Gondrong ya. Gondrong. Artinya apa? Keberkahan sodakoh di bulan Muharram kita peduli sama sesama, sama anak yatim, sama orang jompo, bahkan anak piatu. Ternyata itu merupakan buat penolak bala kita di bulan Safar. Jadi kalau sudah di bulan Safar sudah tidak ada bala, dimudahkan rezeki, gampang kita ngadain maulid. Artinya apa? Nggak perlu cari proposal. Ya cukup pakai WA. Jangan lupa gue ngadain maulid, gue mah kagak mau tahu kambing dari lo, sama aja ya. Inilah keberkahan kita nih, kita bersyukur masih ada yang bimbing, masih ada yang nuntun. Sebab apa? Pada hakikatnya manusia ini satu tujuannya, kadang-kadang sehebat-hebatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau jarang ketemu sama ulama lupa. Apalagi di zaman sekarang mohon maaf nih yang namanya handphone apalagi kita nih handphone anak muda nih anak muda. Jangan kata anak muda, yang tua Anda seumuran saya nih. Ini handphone WA mah paling cuma satu dibaca, yang sering paling micet gitu baca. Tinder ya kan. Iya. Kayaknya aku pengalaman nih. Ada Bang ya. Ada Bang. Kayaknya pengalaman banget Bang Micet. Jam 11, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Ambahin. Marilah kita baca doa. أسربنا على لظى أسربنا فضب علينا ضوبا تغسل كل هوبة واسدد واغفر لوالدينا وجائر الخلان